Shalom, selamat pagi teman-teman yang dikasihi dalam Kristus. Meskipun kita tidak dapat bertemu secara langsung, namun kita dapat bertemu melalui media yang Tuhan sediakan bagi kita. Kiranya kita selalu hidup di dalam Tuhan, meskipun dalam masa-masa pandemi seperti ini. Marilah sebelum memulai ibadah pada pagi hari ini, kita tenangkan diri kita sejenak dan bersaat teduh terlebih dahulu. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan untuk kita mau memuji dan menyembahnya saat ini. Ibadah kita dimulai dalam nama Allah, Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Marilah kita sebelum memulai ibadah pada pagi hari ini, kita bersama menyanyikan lagu Bejana.
Berikanlah kami hati yang siap mendengar segala perkataan-Mu yang Engkau sampaikan melalui firman pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Amin. Nas pembimbing kita pada hari ini diambil dari Yesaya 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Marilah bersama-sama seluruh umat percaya kita mengikrarkan pengakuan iman Rasul. Pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk lebih dalam datang kepada Kristus dengan mengujikan lagu Minggu-Minggu. Kami tenang ya Tuhan, kami tenang. Sekalipun badai kehidupan menerjang kami,
kami tetap tenang. Karena kami punya Engkau, Allah, yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan setiap kami. Berbicaralah Engkau melalui kebenaran firman-Mu untuk meneguhkan iman kami. Dan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman yang terkasih, firman Tuhan hari ini Losu Lisa mengambil dari Yesaya 55 ayat yang ke-8. Losu Lisa akan baca untuk kita sekalian. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Teman-teman, saya yakin kita semua sudah hafal ayat ini. Dan saya percaya bahwa setiap kita mempercayai bahwa rancangan Tuhan itu adalah yang terbaik buat kita semua. Rencana Tuhan itu adalah rencana yang terbaik untuk engkau dan saya. Tetapi mari teman-teman kita renungkan sejenak. Ketika kita meyakini bahwa rancangan Tuhan adalah yang terbaik, rencana Tuhan adalah yang terbaik buat kita, tetapi situasi, kondisi, dan juga keadaan kita sedang tidak baik-baik saja. Sekali lagi, mari kita renungkan. Ketika kita percaya bahwa rancangan Tuhan, rencana Tuhan adalah yang terbaik buat kita di saat kondisi kita tidak baik-baik saja. Mungkin papa mama kita selalu berantem. Kita hidup dibesarkan di tengah keluarga yang kacau balau. Kita nggak tahu kepada siapa kita harus cerita. Kita nggak tahu kepada siapa kita menyampaikan keluh kesah kita, kepada siapa kita minta dipeluk. Mungkin kita nggak ada tempat karena keluarga kita berantakan. Atau mungkin saat usaha kita semakin hari semakin melemah. Makin hari bukannya makin untung, tapi makin buntung. Pekerjaan kita mungkin kita selalu ditekan oleh atasan kita ataupun mungkin oleh rekan-rekan kerja kita. Dan ada begitu banyak keadaan yang mungkin saat ini menghimpit setiap kita. Pertanyaannya, apakah mudah untuk kita melihat dan berkata bahwa rancangan Tuhan adalah yang terbaik buat saya? Apakah kita tetap setia? Apakah kita tetap taat? Apakah kita tidak tergoyahkan dan tetap kuat mengikuti proses pembentukan yang sedang Tuhan kerjakan dalam kehidupan setiap kita, teman-teman? Tidak dipungkiri, ya, bahwa seringkali ketika kita diperhadapkan dengan situasi sulit, dengan keadaan yang tidak kita inginkan, kita mulai berkompromi. Awal yang mungkin kita bilang, jadilah kehendakmu ya Tuhan. Biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Hingga pada akhirnya kita berkata, Tuhan kali ini aja ya Tuhan. Beneran deh aku gak sanggup. Tuhan kali ini aja lah. Akhirnya kita mulai merasa bahwa jalan kita adalah yang terbaik. Sehingga kita memilih itu untuk kita melakukannya. Teman-teman, kenapa sih kita seringkali jatuh di dalam keadaan yang demikian? Kita mulai melupakan Tuhan dan tidak mengikut sertakan Tuhan di dalam seluruh perencanaan kehidupan kita. Jawabannya jelas, teman-teman. Karena rancangan Tuhan itu selalu tertuju pada hal-hal yang bersifat rohani. Maka akan menjadi sangat sulit jika kita masih menaruhkan hidup kita pada hal-hal yang bersifat kedagingan. Karena kita pasti akan lebih memilih hidup dalam kedagingan dengan cara kita sendiri daripada kita mengikut Tuhan. Dan dengan caranya mungkin dalam prosesnya yang sulit, yang menyakitkan, bahkan yang melelahkan. Teman-teman, buat kamu yang saat ini sedang lelah, letih,
dengan proses yang ada, dengan proses yang sedang Tuhan berikan kepadamu. Buat kamu yang saat ini sedang berpikir untuk menjalani kehidupanmu dengan caramu sendiri, ingat, ada satu tokoh di dalam Alkitab yang bernama Yusuf. Yusuf adalah anak Yakub. Papahnya sangat mengasihi Yusuf. Segala sesuatu, segala yang terbaik diberikan papahnya kepada Yusuf. Tetapi tidak dengan saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya begitu amat sangat jahat terhadap Yusuf. Mereka sempat berencana membunuh Yusuf, namun pada akhirnya mereka menjual Yusuf. Hingga pada akhirnya Yusuf menjadi seorang budak. Enak gak sih jadi budak? Yang kerjanya cuma disuruh-suruh dan kamu gak punya kebebasan? Enak gak? Pasti gak enak kan? Siapa yang mau jadi budak di sini? Pasti gak ada yang mau. Kemudian Yusuf menerima satu hukuman yang itu bukan karena kesalahan dia sendiri. Kalau kita jadi Yusuf, apa yang akan kita lakukan? Mungkin kita akan protes, ini Tuhan gak adil, aku gak lakukan loh. Kenapa aku harus dihukum? Kenapa aku harus menjalani hukuman yang bukan karena kesalahanku? Mungkin ada banyak hal yang akan kita lakukan, teman-teman. Mungkin kita juga akan mempertanyakan keadilan Tuhan. Kasih Tuhan itu di mana sih? Tetapi kalau kita melihat kehidupan Yusuf dari apa yang Alkitab catat, Yusuf tidak melakukan semuanya itu. Dia tetap setia pada proses yang sedang Tuhan kerjakan dalam kehidupannya. Dia mau tetap ada dalam rancangan Allah. Hingga pada akhirnya dia diangkat menjadi penguasa atas Mesir. Nanti setelah ibadah ini, teman-teman bisa baca di dalam Yesaya 50 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Teman-teman, kalau ini yang dipilih oleh Yusuf, dia tetap setia, dia tetap taat dalam proses yang sedang Tuhan kerjakan dalam kehidupannya, karena dia percaya rancangan Tuhan adalah yang terbaik. Bagaimana dengan kamu? Kiranya firman Tuhan hari ini meneguhkan, meyakinkan kita, serta memberikan kekuatan kepada kita untuk tetap menghidupi dan percaya bahwa rancangan Tuhan adalah yang terbaik buat kita semua. Karena kita semua adalah miliknya. Dia membuat kita sesuai dengan rencananya. Dia memegang setiap musim hidup kita. Dan marilah kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Dia. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu datang memohon ampun. Karena seringkali kami sombong dengan diri kami sendiri. Seringkali kami merasa hebat dan yakin dan mampu menjalani kehidupan kami tanpa melibatkan Engkau. Ampuni kami ya Tuhan. Jadikanlah kami dan bentuklah kami menjadi pribadi-pribadi yang lebih berkenan dan dapat memuliakan Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Saat ini bagi kami yang sedang menghadapi suatu pergumulan yang berat menurut kami, saat ini bagi kami yang sedang letih, lesu, kiranya Tuhan boleh kuatkan kami kembali. Biar melalui firman ini kami boleh mendapatkan penyegaran secara rohani, sehingga kami boleh siap menghadapi kehidupan ini. Kami adalah milik-Mu, kami percaya rancangan-Mu adalah yang terbaik buat setiap kami. Di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Marilah kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini dengan menyanyikan lagu Ku Milik-Mu.
OVO atau GoPay Trinity Community. Tambahan juga bisa dimasukkan di dalam kotak Trinity Community di depan ruangan Trinity. Untuk menutup ibadah pada pagi hari ini, kita menutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan kami. Dan janganlah membawa kami ke pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu teman-teman.